Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Hikam pasal 115-116. Sikap menghadapi bala dan ujian. 115. Seharusnya bala yang menimpa padamu terasa ringan, karena engkau mengetahui bahwa Allah yang menguji, memberi bala padamu, maka Tuhan yang menimpakan kepadamu takdirnya itu. Dia pula yang telah biasa memberi sebaik-baik apa yang dipilihkannya untukmu. Dialah yang membiasakan kau merasakan sebaik-baik pilihannya, pemberiannya. Syarah. Ketahuilah, bahwa zat yang memberi nikmat kepadamu punya kebiasaan senang memberi sesuatu yang terbaik untukmu. Maka di lain waktu bila memberi sesuatu yang dirasakan tidak baik, tentu kamu bisa yakin bahwa itu juga terbaik untukmu. Abu Ali Ad-Dakok berkata, suatu tanda seorang itu mendapat taufik karunia Allah, ialah terpeliharanya iman tauhid di waktu menghadapi bala, ujian bencana. Wa, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, mungkin kamu tidak suka pada sesuatu, padahal itu baik untukmu. Abu Thalib Al-Maki berkata, manusia itu tidak suka miskin, hina dan penyakit, padahal itu semua baik baginya untuk bekal di akhirat, sebaliknya ia suka kaya. Sehat dan terkenal padahal itu semua bahaya di sisi Allah, dan jelek akibatnya. Al-Junaidi berkata, ketika saya tidur di tempat As-Sari As-Sakoti, tiba-tiba saya dibangunkan, lalu dia berkata, ya Junaid, saya telah bermimpi seolah-olah berhadapan dengan Allah. Lalu Allah berkata kepadaku, hai Sari, ketika aku membuat makhluk maka semua mengaku cinta kepadaku, kemudian aku membuat dunia, maka lari daripadaku 90%, 90%, dan tinggal 10%, 10%, kemudian aku membuat surga. Maka lari daripadaku 90% dari sisanya itu, kemudian aku membuat neraka, maka lari daripadaku 90% dari sisanya itu, kemudian aku membuat bala. Maka lari daripadaku 90% dari sisa-sisanya itu. Maka aku berkata pada sisa yang tinggal itu, dunia kamu tidak mau, surga kamu tidak suka, neraka kamu tidak takut, bala, musibah juga kamu tidak lari, maka apakah keinginanmu? Jawabnya, engkau telah mengetahui keinginan kami. Aku berkata, aku akan menurunkan kepadamu bala, yang tidak akan sanggup menanggungnya walaupun bukit yang besar. Sabarkah kamu? Jawab mereka, apabila engkau yang menguji, maka terserahlah kepadamu, berbuatlah sekehendakmu. Maka mereka itulah hambaku yang sebenarnya. 116. Barang siapa yang mengira terlepas kasih sayang Allah sebab turunnya bala, ujian yang ditakdirkan Allah. Maka yang demikian itu disebabkan karena piciknya, dangkalnya, pandangan imannya. Syarah. Rasulullah SAW bersabda, jangan menuduh tidak baik terhadap segala apa yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Rasulullah SAW bersabda, jika Allah belas kasih pada seorang hamba, maka diuji dengan bala, jika sabar maka dipilihnya, jika telah ridho maka diistimewakan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dikehendaki Allah untuknya kebaikan, maka diujinya dengan musibah bala. Abu Hurairah dan Abu Sa'id Ra. Keduanya berkata, bersabda Rasulullah SAW, tiada sesuatu yang mengenai seorang mukmin berupa penderitaan, kelelahan atau risau hati pikiran melainkan kesemua itu akan menjadi penebus dosanya. Hari. Bukhari Muslim. Ibnu Mas'ud Ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang terkena musibah bala, gangguan atau penyakit, dan yang lebih ringan dari itu melainkan Allah menggugurkan dosanya, bagaikan gugurnya daun pohon. Kita jangan menjadi orang yang dangkal piciknya pandangan, sehingga tidak dapat melihat adanya nikmat rahmat karunia dari Allah dalam takdir musibah bala, itu hanya karena lemahnya iman keyakinan. Dan tidak adanya husnudzon terhadap Allah Ta'ala yang maha bijaksana dan rahmat. Sebab kalau kita mau berhusnudzon kepada Allah banyak sekali karunia Allah yang diberikan bersamaan dengan bala, ujian itu diantaranya. Sebab bala, kita oleh Allah ditempatkan di pintu rahmatnya. Sebab bala, nafsu kita jadi lemah, hilang kekuatannya,
hilang sifat senis nafsu yang menjatuhkan kita ke pintu maksiat dan mencintai dunia. Sebab bala, hati muda untuk taat SPT sabar, ridho, tawakal. Zuhud dan ingin bertemu dengan Allah. Sebab bala, dosa-dosa hamba akan diampuni oleh Allah. DLL. Imron bin Husain Ra. Menderita penyakit buang air selama 30 tahun tidak dapat bergerak dari tempat tidurnya, sehingga dibuatkan lubang di bawah tempat tidur untuk kencing dan buang airnya. Suatu hari datang saudaranya Al-Ala, atau Mutorif bin Ashihir, lalu menangis melihat penderitaan Imron bin Husain. Maka ditanya oleh Imron, "Mengapakah engkau menangis?" Jawabnya, "Karena aku melihat keadaanmu." Imron berkata, "Jangan menangis, karena aku suka pada apa yang disukai Allah untukku." Kemudian Imron berkata, "Saya akan berkata kepadamu semoga bermanfaat bagimu, tetapi jangan kau buka kepda orang lain sehingga aku mati. Sesungguhnya para malaikat berziarah padaku dan member salam padaku, sehingga aku merasa senang dengan adanya mereka." Urwah bin Az-Zubair Ra. Ketika sakit yang oleh dokter diputuskan harus dipotong betisnya, maka ketika akan dilaksanakan, oleh dokter akan diberi obat tidur supaya tidak terasa sakitnya dipotong betisnya itu. Urwah berkata, "Jangan diberi obat tidur, tetapi teruskan potong beris tanpa obat tidur." Dan ketika digergaji betisnya tidak terdengar keluhan kecuali ucapan hasbi, cukup bagiku yakni rahmat Allah. Dan setelah selesai operasinya, ia menyuruh pembantunya supaya mencuci dan membungkus potongan betisnya itu dan menguburnya di kuburan kaum muslimin. Lalu ia berkata, "Allah telah mengetahui bahwa kaki itu tidak pernah saya gunakan berjalan kepada maksiat." Lalu ia berkata, "Ya Allah, jika engkau ambil, masih banyak sisanya, jika engkau memberi bala, masih banyak selamatnya." Bersambung. Pasal 117.